Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salmanjila Emma Zahra dengan NIM 0902062349. Di sini saya akan mempresentasikan manajemen risiko pada mobile banking. Yang pertama ada identifikasi risiko mobile banking. Yang pertama phishing dan social engineering. Contohnya yaitu nasabah ditipu melalui SMS, email, website palsu untuk memberikan user ID, password, atau OTP. Selanjutnya ada malware dan hacking. Perangkat nasabah terinfeksi malware atau aplikasi palsu yang menyerupai mobile banking. Selanjutnya, downtime atau gangguan sistem. Contohnya itu server tidak bisa diakses saat jam sibuk. Selanjutnya ada human error atau sistem error. Salah input nomor rekening atau nominal, bug aplikasi yang menyebabkan saldo tidak sesuai. Yang terakhir ada kebocoran data pribadi. Contohnya itu data nasabah, NIK, alamat, nomor rekening bocor karena celah keamanan atau insider threat. Selanjutnya, analisis risiko mobile banking. Risiko pertama, phishing dan social engineering dengan probabilitas tinggi dan dampak yang tinggi. Karena serangan yang paling sering terjadi di Indonesia itu phishing dan social engineering, karena mudah dilakukan dan bisa langsung menguras rekening nasabah. Selanjutnya, malware dan hacking dengan probabilitas sedang, dampak yang tinggi. Tidak semua pengguna terkena, tapi jika terjadi bisa menyebabkan kebocoran data dan kerugian besar. Selanjutnya ada downtime dengan probabilitas sedang dan dampak yang sedang. Biasanya terjadi saat traffic tinggi atau pemeliharaan. Bisa menyebabkan gangguan layanan tapi tidak menimbulkan kerugian finansial. Selanjutnya ada human error atau sistem error dengan probabilitas sedang dan dampak yang sedang. Bisa terjadi sewaktu-waktu, contohnya itu salah transfer atau bug, tapi umumnya ada mekanisme koreksi dari bank. Yang terakhir ada kebocoran data pribadi dengan probabilitas rendah dan dampak yang tinggi. Probabilitas rendah karena sistem bank relatif ketat, tapi dampaknya sangat tinggi. Selanjutnya evaluasi risiko mobile banking. Yang pertama, phishing dan social engineering dengan probabilitas tinggi dan dampak yang tinggi, termasuk dalam ekstrim atau prioritas 1. Selanjutnya ada malware dan hacking dengan probabilitas sedang dan dampak yang tinggi, termasuk dalam prioritas 2 atau tinggi. Selanjutnya ada kebocoran data pribadi dengan probabilitas rendah dan dampak yang tinggi, termasuk dalam prioritas 3 atau tinggi. Selanjutnya downtime dengan probabilitas sedang dan dampak yang sedang, masuk prioritas 4 atau menengah. Yang terakhir, human error atau sistem error dengan probabilitas sedang dan dampak yang sedang, masuk prioritas 5 atau menengah. Selanjutnya, strategi penanganan risiko mobile banking. Risiko pertama yaitu phishing dan social engineering. Strateginya mengurangi. Tindakan utama yang dilakukan yaitu mengedukasi nasabah, monitoring transaksi mencurigakan. Yang kedua ada malware dan hacking. Strategi yang bisa dilakukan yaitu mengurangi dan dihindari. Tindakan utamanya melakukan hardening aplikasi seperti enkripsi end-to-end, lalu deteksi device root atau jailbreak, lalu penetration testing rutin, lalu ada update keamanan dan yang terakhir sertifikasi keamanan. Selanjutnya risiko kebocoran data pribadi dengan bisa menggunakan strategi mengurangi dan transfer. Tindakan utama yang bisa dilakukan yaitu kebijakan data privasi, enkripsi database, kontrol akses ketat, asuransi cyber untuk menangani kerugian. Selanjutnya ada downtime. Strateginya yaitu mengurangi dan diterima. Menerima infrastruktur high availability load. Yang terakhir ada human error atau system error dengan strategi mengurangi dan menerima. Tindakan utama yang bisa dilakukan yaitu validasi otomatis sebelum transaksi, fitur review sebelum kirim, dan login transaksi.
Selanjutnya ada monitoring dan review risiko mobile banking. Pada aspek pertama yaitu teknis, keamanan, dan sistem. Kegiatan utamanya yaitu real-time monitoring dengan SIEM atau Security Information and Event Management. Selanjutnya, penetration testing and vulnerability scanning. Selanjutnya, sistem uptime monitoring dengan alert otomatis yang bertujuan untuk mendeteksi serangan cyber, celah keamanan, dan menjaga ketersediaan sistem. Selanjutnya ada aspek operasional dengan kegiatan utama yaitu audit log transaksi berkala, selanjutnya dashboard kinerja layanan, dan yang terakhir SLA tracking dengan tujuan memastikan akurasi transaksi, platform sistem, dan keandalan layanan. Selanjutnya ada aspek kepatuhan dan regulasi dengan kegiatan utama yaitu audit internal dan eksternal, lalu ada review kebijakan keamanan data menggunakan ISO 27001, lalu ada update sesuai regulasi terbaru dengan tujuan menjamin kepatuhan hukum dan standar keamanan. Lalu aspek selanjutnya yaitu nasabah dan reputasi dengan kegiatan utama deteksi fraud berbasis AI, customer service and feedback nasabah, dan yang terakhir monitoring media sosial dengan tujuan menjaga kepercayaan nasabah dan reputasi bank. Selanjutnya ada aspek review berkala dengan kegiatan utama update daftar resiko, annual review atau evaluasi framework resiko, dan yang terakhir insiden review atau root cause analysis dengan tujuan mengevaluasi efektivitas mitigasi risiko dan memperbarui strategi jika ada insiden. Yang terakhir yaitu pihak yang perlu dilibatkan. Yang pertama, manajemen puncak, direksi atau komite risiko, menetapkan arah kebijakan risiko, menyetujui hasil monitoring, dan mengambil keputusan strategis. Selanjutnya ada divisi manajemen risiko atau audit internal, gunanya untuk memantau kepatuhan terhadap kebijakan risiko, melakukan evaluasi efektivitas kontrol, menyusun laporan risiko berkala untuk manajemen. Lalu selanjutnya ada divisi kepatuhan atau compliance dan legal, memastikan bank patuh terhadap regulasi OJK atau BI, memberikan pandangan terkait risiko hukum dan sanksi. Selanjutnya ada divisi IT dan keamanan cyber dengan tujuan mengelola infrastruktur aplikasi mobile banking, melakukan monitoring teknis, lalu menangani insiden keamanan. Selanjutnya ada divisi operasional dan layanan nasabah. Tujuannya untuk memantau keluhan atau aduan nasabah terkait dengan gangguan sistem atau transaksi dan memberikan input risiko dan sisi operasional. Yang terakhir ada pihak eksternal bila diperlukan, bertujuan untuk auditor eksternal untuk audit reguler atau khusus, regulator, OJK BI, vendor teknologi jika sistem dikelola bersama. Kesimpulannya yaitu mobile banking memiliki risiko tinggi seperti phishing, malware, downtime, dan kebocoran data. Dengan strategi mitigasi yang tepat serta monitoring berkelanjutan, bank dapat menjaga keamanan transaksi sekaligus mempertahankan kepercayaan nasabah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.